Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim, peserta Latsar CPNS 2022, Angkatan 31, NDH 01, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume agenda 2 pada bab materi akuntabel dan kompeten. Sebelumnya, saya telah menjelaskan materi berorientasi pelayanan. Kali ini saya akan mencoba memaparkan hasil pembelajaran akuntabel dan kompeten. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Berikut pentingnya akuntabilitas. Yang pertama, menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Bagaimana cara menciptakan lingkungan yang akuntabel? Berikut ini hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kepemimpinan, transparansi, integritas, responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Berikut ini alat akuntabilitas yang ada di negara kita. Yang pertama, strategi plan. Strategi plan perencanaan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, rencana strategis untuk setiap SKPD dan SKP untuk setiap PNS. Selanjutnya, kontrak kinerja merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja, hingga Peraturan Pemerintah Terbaru Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Dan yang terakhir, laporan kinerja. Laporan kinerja yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisa capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan. Kompeten. Apa sih kompeten itu? Kompeten adalah mampu melakukan sesuatu dengan baik. Kompeten merupakan keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan dengan kemampuan melakukan sesuatu dengan baik dan dapat memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tingkat tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Sesuai Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, yaitu meliputi yang pertama, kompetensi teknis. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Dan yang ketiga, kompetensi sosial kultural. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat, baik yang majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Bagaimana cara meningkatkan kompetensi ASN? Pertama, sesuaikan cara pandang atau mindset bahwa aktif meningkatkan kompetensi diri adalah keniscayaan, merespon tantangan lingkungan yang selalu berubah. Yang kedua, belajar dengan heterogogi, yang merupakan pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama dari internet. Selanjutnya, sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian para pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja ataupun instansi tempat ASN bekerja. Dan terakhir, perilaku lain ASN pembelajar yaitu melakukan konektivitas dalam berbasis online network. Dalam konteks ini, mewujudkan akses belajar seperti kursus online terbuka massal (MOOC), di mana konektivitas dapat dibentuk untuk membentuk komunitas pengetahuan. Prinsip pengembangan kompetensi ASN. Yang pertama, upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Setiap ASN memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan kompetensi. Diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan.
Pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. 3 kode etik akuntabel dan kompeten. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai materi akuntabel dan kompeten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.